nyantap kopi sambil minum kopi apa yang ada di depan bapak-bapak supaya tenang ya, supaya hikmah. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita kepada Al-Mukarram Ustaz Nur Hasan Abdul Ghani. Dengan penuh hormat saya serahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الثواب مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها 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 يا الله بحسن الخاتمة يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait, panitia penyelenggara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Bapak Suwarso beserta keluarga, kita doakan beliau dan keluarga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Beliau yang sakit mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Penyakitnya disembuhkan secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbul Mukarramun, para tuan-tuan guru, wabil khusus anggota dewan, Gus Andi Wibowo. Ini acara insya Allah tambah berkah kalau ada orang gedean. Amin. 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 Dan saya juga tambah semangat karena apa? Karena kalau acara ada orang besar, pasti juga besar juga urusannya. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Para tuan guru, Ustaz Samsi, Ustaz Jamil, juga Gus Ahmad, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah malam ini sama-sama Allah kumpulkan kita di majlis aswaja ini, tentunya dengan niatan yang sama, hati yang sama, yakni ingin mendapatkan kecintaan dan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan merayakan Maulid. Bapak Ibu, kalau di luaran sana banyak yang bilang acara Maulid bid'ah. Kira-kira yang ada di sini membid'ahkan Maulid apa kagak? Ya kagak lah, udah di sini kok. Kalau di sini mah kalau ada yang membid'ahkan berarti nggak paham apa itu Maulid. Dan orang luar bilang begini, Pak Ustaz, gimana kalau ada yang ngundang saya Maulid? Dijawab, kalau bisa dihindari, jangan mau diundang. Tuh kalau di YouTube begitu. Saya ikutin juga Pak Bu, liatin tuh YouTube. Awalnya sih pengen tahu, lama-lama kesel. Gue banting atau HP. Rugi sendiri. Harusnya mau orang yang saya banting. Kalau orangnya di TV gitu ya, apa di YouTube, di HP-nya saya banting. HP saya rusak. Alhamdulillah saya punya istri orang yang baik, dibeliin lagi yang baru. Alhamdulillah. Sebenarnya perayaan Maulid Pak Bu, kan kita cuma sebutan aja. Kalau Maulid itu kan memperingati hari lahir baginda Nabi. Kalau kita umumnya ngerayain ulang tahun, happy birthday. Yang dibid'ahkan itu di mana gitu? Coba kita tadi dari awal kumpul di sini, apa sih yang kita kerjakan? Dari awal saya yakin ada pembacaan surat Al-Fatihah. Ada. Kemudian juga ada pembacaan surat Yasin, betul? Betul. Apalagi baca serakal Maulid, Mahalul Qiyam, yang semuanya adalah pujian kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pun hadir kemari dalam rangka satu, adalah kita tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita katakan begini Pak Bu, man shalla alayya kana ma'i fil jannah. Sopo wong sering baca salawat terhadapku maka akan bersamaku nanti di surga. Amin. Amin. Dan kita udah baca salawat ya. Insya Allah nanti kita akan bersama dengan baginda Rasul di surga. Amin. Ya Rabbal. Kalau tadi saya tanya di mana bid'ahnya, baca Yasin bukan bid'ah, betul nggak? Kita menguji Nabi bid'ah nggak? Enggak. Satu-satunya manusia yang dapat nolong manusia yang selama ini kita pahami dari agama kita kan cuma Nabi Muhammad, betul? Beliau punya namanya syafaatul uzma yang nanti akan diberikan kepada kita umatnya. Maka kita yang dapat jaminan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad, masa enggak mau bersalawat kepada beliau?
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma sholli alaihi. Dari sini bisa dipahami innallaha sungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, mereka berselawat kepada nabi. Cuman pertanyaan buat kita, selawatnya Allah kepada nabi bagaimana? Malaikat berselawat kepada nabi bagaimana? Kita umat Nabi Muhammad berselawat kepada Nabi Muhammad bagaimana? Kan gitu. Kita aja umat Nabi Muhammad selawat sama Nabi banyak. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala Muhammad. Tadi kan kita baca tuh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah Siap ngiling. alaika. Itu kan kita mendoakan Nabi. Kita bersolawat kepada Nabi. Maka tadi kata Gus ya, Nabi Muhammad itu adalah nurun Oh, ala nur, Nur. cahaya di atas cahaya. Ini lampu ada cahayanya. Ini berapa derajat kecilnya dari cahaya Nabi kita? Bahkan cahayanya Nabi Muhammad itulah terjadinya langit dan bumi. Cahaya Nabi Muhammad itulah terjadinya para malaikat. Cahaya Nabi Muhammad itulah jadi semua yang ada di alam ini. Maka kalau kita nggak mau salat sama Nabi, kira-kira kita umat Nabi Muhammad malu apa kagak? Mengajak kita ngerayain maulid, memperingati maulid dalam rangka yang pertama untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Kita diingatkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatimul anbiya, nabi terakhir. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi lagi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan belum lama terdengar ada orang ngaku nabi, betul. Bahkan sejak nabi ketika meninggal dulu ada saja tuh orang-orang jahiliyah yang ngaku nabi. Musailamah al-Kadzab ngaku nabi. Ternyata di era modern juga ada yang ngaku nabi. Siapa tuh? Jagan. Bukan. Musaddiq. Pekok, orang pekok itu. Ya, padahal pelatih badminton gitu. Dia tapak di Gunung Sindur 40 hari 40 malam orang mandi-mandi. Turun dari sono ngaku nabi. PA. Tahu PA? Pekok. Dibawa di atas goblok. Ya. Tetapi ada yang lebih goblok lagi dari dia. Siapa? Yang ikut. Nah, bodoh. Yang ngikut dan mengakui Musaddiq itu nabi. Kalau Musaddiq itu PA, berarti pengikut-pengikutnya asyaddu PA. Lebih bodoh. Lah kan ada 460 di BA di Hotel Horizon. Ustaz tahu? Ya gue juga banyak orang lihat TV ya. Kita tahu Musaddiq ngaku nabi. Sekarang Pak Bu, misalnya ada orang sorbannya sampai nyengser. Nih gini. Nyengser. Garisnya bagus. Pakai udeng-udeng kayak ban Vespa. Tahu ban Vespa? Udeng ban Vespa bagus. Bener begitu, ya.
Dia bisa mabur, bisa terbang. Jalan udah nggak pakai kaki lagi, udah mabur pokoknya. Pasir diambil, ditiup, jadi intan permata. Terus dibagi kepada kita nih, dia ngaku, pede akuin sebagai nabi. Kira-kira kita percaya nggak? Enggak. Tapi dijamin sehari 3 juta. Enggak. Ah itu mikir-mikir kayaknya tuh. Yang kurang iman. Ya. Lu akuin gua sebagai nabi, nanti gua kasih sehari 3 juta. Ini kayak di mana ya? Ambil aja tuh uangnya. Ngikutin juga, kali, ya. Ngaku nabi jangan diakuin, ya, sebab tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kan di Indonesia ini Pak, masya Allah, bukan hanya yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat juga ada. Lia Eden ngaku Jibril, betul nggak? Entol. Coba tuh, nabi ada, malaikat juga ada. Belum lama di Ciganjur, Jagakarsa, itu ada yang ngaku Tuhan. Coba itu Indonesia doang, ada nabi, ada malaikat, ada Tuhan. Tapi lebih hebat lagi Pak polisi, ini tangkepin malaikat sama nabi sama Allah. Wah iya benar, bagus ya. Jadi Tuhannya ditangkap, malaikatnya ditangkap, nabinya juga ditangkap. Cuma polisi Indonesia Iya, nggak ada lagi ya benar. yang bisa nangkep. Makanya kalau nangkepin kiai pantas dong, bisa dong Tuhannya ditangkap, Malaikatnya bisa nangkep. malaikatnya ditangkap, apalagi ustaz, apalagi kiai nyinggung dikit ditangkap kan gitu. Betul. Betul. Ya. Nih Pak, kita diingatkan sebetulnya dengan peringati Maulid Nabi supaya kita nih yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi lagi. Banyak yang aku Nabi, bahkan dulu tuh tahun 2005 ada lagi Pak di Banten. Nih belum mungkin Antum terus pernah dengar ya, ada namanya Chandra. Orangnya badannya gede, tinggi, rambutnya panjang, merah, dikuncir 2. Saya kalau ngeliat ada orang tinggi, rambutnya merah, kuncir 2, kan cuma ngejablay. Ngaku Tuhan juga, coba ya. Pengalaman Ustadz nih. Ya. Di Rancaikek juga pernah ada yang mengaku Nabi juga tuh. Betul nggak? Tukang cukur rambut. Coba, kenapa nggak aku saja aku Nabi? Tangkap kita ntar. Di Cirebon juga ada lagi nama Nabi lagi, namanya Tugimin. Tukang becak. Nama Nabi Tugimin. Kalau kita selawatan atas nama Nabi Muhammad kan enak ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita ganti sama Tugimin Pak. Sallallahu ala Tugimin. Orang enak bisa. Sengak. Ya. Nama juga ya Allah mempengaruhi kali ya. Nama juga mempengaruhi. Muhammad enak nyebutnya juga, betul nggak? Betul. Sallallahu ala Muhammad. Enak coba kalau sallallahu Tugimin. Oke, enak bisa. Betul. Indonesia luar biasa Pak, ya ampun Nabi. Ini kenapa? Padahal Maulid sering diadain. Kita ngaji para kabar kiai, banyak santri-santri di pesantren, tapi masih ada yang bisa ngaku Nabi dan banyak yang ikut lagi. Itu yang saya heran. Ya. Makanya kita khawatir Pak, kalau tidak ada acara begini, tidak ada diperingatinnya kita nih tentang Nabi, siapa itu Nabi, takutnya bukan hanya ngaku Nabi nanti. Ya. Orang sekarang kan status beda aja udah lain, betul nggak? Baru jadi RT aja udah sombong banget. Jadi RW lebih sombong, apalagi anggota DPR. Enggak. Ya, insya Allah Gus enggak. Bisa merakyat Pak. Doain. Saya kan nggak bilang begini. Jangan. Enggak ini enggak. DPR, pokoknya DPR. Kota kan gitu. Yang penting anggota dewan.
Kalau dulunya mau datang ngaji, pas sudah jadi anggota dewan mau jarang datang. Tapi lain bukan beliau. Ya bukan. Bukan kalau saya mau MBA juga bisa gurau di tambahin. Ujung-ujungnya. Ada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diingetin nih Pak, ya jangan sampai terjadi lagi tahun-tahun kayak gitu tuh. Ada orang ngaku nah. Sebenarnya apa sih Pak yang kita peringati dari kelahiran Nabi? Spesialisnya apa? Tujuannya apa gitu? Nih, yang paling mendasar adalah Nabi kita Muhammad itu sama seperti kita manusia, betul nggak? Betul. Tapi jangan sama banget. Beliau tuh basarun laisa kal basar. Manusia tapi tidak seperti manusia. Nabi tidur, kita juga Tidur. Nabi kita makan, Nabi juga makan. Ya. Ngopi. Ya. Kalau ada kopi dulu, kopi luwak kali sekarang itu Nabi juga mungkin ngopi juga kali. Ya. Artinya apa yang kita lakukan, beliau juga lakukan. Tetapi bedanya adalah apa yang kita lakukan biasanya didasari nafsu, betul nggak? Betul. Karena dorongan awal nafsu kita berbuat. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW illa wahyu yuha, kecuali wahyu dari Allah, ungkapan dari Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad lalu dilakukan. Itulah Nabi Muhammad. Tidak seperti kita. Makanya kalau kita baca buku kitab ya, dengerin para ceramah kiai, Nabi Muhammad tuh Pak, ludahnya aja obat. Ludahnya obat. Pernah terjadi dulu Nabi Muhammad itu mau ke Gua Hira karena dikejar orang-orang kafir, ditemenin sama Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini nemenin ketika dia masuk duluan untuk periksa apakah gua ini aman apa enggak. Abu Bakar tangannya diantuk kala jengking Pak, diantuk kala jengking. Tapi dia diem baik, enggak adu, enggak ngeluh, diem. Nabi Muhammad liatin, kenapa kau yang Abu Bakar? Dia liatin lama-lama, oh enggak apa-apa katanya. Apa kau merasa takut kita bakal dibunuh orang-orang kafir Quraisy? Oh enggak. Apakah kau takut temen aku cuma kita berdua di Gua Hira ini bakal dibunuh, dihabisin kita? Oh enggak juga. Lama-lama sambil dia tanya-tanya, mukanya lama-lama pucat nih. Ternyata Abu Bakar mukanya lama-lama pucat biru Pak, racun sudah menjalar ke tubuhnya. Ternyata dilihat tangannya sini ada bekas antupan kalajengking. Nabi Muhammad nangis, diambil tangannya, diludahin Pak, cuap, langsung sembuh. Kalau suami ibu kira-kira ludahnya bisa sembuh? Langsung busuk. Ya. Kita nih kapan habis patok bola gitu ya, kita ludahin begitu. Sembuh kagak, borok iya. Busuk ya. Tuh ludahnya aja jadi obat. Keringat beliau itu bagaikan kasturi Pak. Subhanallah. Itu keringatnya banyak orang yang pengen dekat Nabi karena apa? Karena keringatnya wangi. Kalau suami ibu keringatnya Ngik. Asam. Cut. kan suami ibu pada laki-laki dia, ya. Itu keringatnya apalagi jadi ojol kan gitu, ya. Jaketnya nggak cuci-cuci berapa hari. Itu Nabi kita Pak, secara pribadi seperti itu. Kemudian bagaimana ibadah beliau? Kita kan memperingati Nabi kita Muhammad, berarti kita mau nyontoh Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada diri Rasul itu suri teladan, contoh yang baik buat kita. Apa contohnya? Beliau dari ibadah dengan muamalah bagaimana? Ibadah ada dua, ibadah yang langsung vertikal kepada Allah, ada yang ibadah horizontal sesama manusia. Nabi kita Muhammad dalam ibadahnya kepada Allah, langsung kepada Allah,
Beliau itu Pak Bu sudah dapat jaminan, makanya beliau disebut al-maksum, orang yang terjaga dari maksiat, terjaga dari dosa. Karena udah dijaga nggak bakal dosa kan gitu kasarnya ya. Kalau udah dijaga dari dosa nggak bakal dosa. Tapi bagaimana beliau ibadah kepada Allah? Beliau ibadahnya kepada Allah bukannya kendor, tapi semakin mantap. Bahkan di dalam kitab apapun mengatakan bahwa Nabi itu ketika ibadah kepada Allah, terutama sujud beliau, itu kakinya sampai bengkak-bengkak Pak. Orang sini ada yang pada bengkak-bengkak kakinya? Ada. Kenapa itu? Semutan. Ya. Banyak sebab, bukan karena sering tahajud, tapi mungkin asam urat. Nah, betul tuh. Itu yang betul. Nabi kita Muhammad Pak Bu, kakinya itu sampai bengkak-bengkak, sering sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak kita nih umatnya mencontoh beliau kayak gitu? Beliau ada jaminan masuk surga. Beliau ada jaminan tidak akan terkena dosa. Sedangkan kita mahalul khata wa nisyan, tempat salah, tempat lupa, tempat khilaf, tempatnya dosa. Ibadah kita kadang-kadang ogah-ogahan. Betul? Betul. Kalau udah main YouTube, Itu ibadah, Pak. TikTokan, ya, udah azan masih main. Ibadah itu, Pak. Apalagi yang suka mancing, ada yang suka mancing sih. Banyak. Mancing emosi, Pak. Mancing. Mancing ikan. Di masjid udah kedengeran Allahu Akbar, dia masih ngeliatin pelampung. Pelampung ya kan. Enggak tenggelam. Bayangin dulu juga mancing gitu ya. Makanya udah maju-maju. Ya, ngeliatin pelampung gue udah aja sampai komat dia belum sembahyang tuh. Tuh kita Pak, padahal belum ada jaminan kayak Nabi kita Muhammad. Ya, akhirnya Pak, sembahyang asarnya udah mau maghrib, johornya udah mau asar, gitu. Ya, subuhnya jam 8. Saya pernah Pak sholat subuh itu kesiangan. Kan nggak boleh ya, walaupun kita kesiangan tetap kita sholat aja, cuma niatnya ya bukan lagi adaan lillahi ta'ala, tapi kodoan lillahi ta'ala, kita kodo namanya. Itu anak saya nanya, habis sholat apaan Bi? Duha. Saya malu. Bohong. Duha. Kok pakai kunut Bi? Ini buat doa di Palestina. Masa gua kalah ngomong. Aduh. Oh, gitu ya. Ya Abu Nawas ini tuh nih. Gitu kata Andre gitu. Tuh, akhirnya boleh tuh besok kalau duha pagi kunut, ya nggak apa-apa, namanya kunut nazilah. Padahal kita sholat subuh tuh. Kalau kadang dia tahu kesiangan nih. Kira-kira begitu Pak, kalau kita di sholat subuhnya ketinggalan, tetap kerjain sebelum datang waktu johor. Ini mah kadang-kadang udah bangun kesiangan, tangan rempe-rempe yang diambil handphone, langsung buka TikTok. Ya, padahal belum sholat, nyengir doang deh Pak. Lu kesiangan, bukan istighfar, cuma doang. Begitu mungkin bukan nggak langsung kamar mandi, malah main handphone. Ada Udah nggak? main handphone, minta bininya bikinin gua kopi dah. Jadi akhirnya sembahyang orang aja main handphone aja ngopi. Ya, ada nggak kira-kira orang kampung sama begitu? Ada. Jadi yang jawab pasti dia tuh orang itu. Ini ibadah beliau kita contoh Pak Bu. Beliau mendapat jaminan ibadahnya semakin mantap. Di dalam urusan ibadah kepada Allah. Muamalah beliau kepada sama manusia, ya Allah, tabarakallah. Coba ada orang Yahudi Pak mati, ya mati, ada orang Yahudi mati, digotong tuh. Nabi Muhammad dengan para sahabat satu sedang di depan Al-Arqam, sedang jalan, ngelihat ada jenazah itu diam Pak. Hormatin orang yang bukan beragama Islam. Tuh, saking apa hebatnya Nabi kita Muhammad, saling menghormati. Nah sekarang kita sama-sama Islam pada main kata-kataan. Yang orang demen nama maulid dibilang bid'ah. Kalau saya pendekatan itu orang depan mulut saya, di depan saya itu ya, saya masukin karung. Berarti nggak kira-kira Pak kalau dibilangin kita lagi maulid begini? Oh maulid bid'ah.
ambil karung Pak, nggak usah ngomong, ambil karung masukin, iket, cemplungin saya bungur. Berani nggak? Ini kue pedang Pak, bukan karung Gus lagi. siap membantu. Oke Gus. Insya Allah. Makanya kita jangan kalah. Kita mah ahli sunnah wal jamaah, ya. Kita mah dari guru-guru kita. Saya juga nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa kalau bukan guru-guru, betul nggak? Yeah. Kita ngikutin guru. Apa kata guru begini kita ikutin. Selagi itu bener kan begitu. Yang tadi dibilang bidah-bidah jadi mana saya pikirin, ya. Cuma yang saya simak dari dia kemarin tuh, yang baru saya lihat, yang dia nilai Pak nih kalau lagi mau dibilang bidah banyak makanan. Jadi dia ngeliatin makanan doang Pak, mau bego. Ya, Jakarta pada hura-hura makan banyak-banyak gini. Gimana aja pada datang pada bawain makanan. Nah sekarang kalau kita bawa makanan begini kita niatin sedekah boleh nggak? Boleh. Jadi ibadah bukan? Nah kalau ibadah apa itu bid'ah? Ya memang. Sekarang nih saya yakin ini bukan hanya Pak Warsu sendiri ngeluarin makanan, saya yakin betul nggak? Pasti ada PRT, ada PRW yang bantuin. Ya Gus mau walaupun orang bawain kue pasti kasih duit ya Mak. Amin. Amin. Kayak buat penceramah di Ujung-ujungnya kena. ini bukan kesini. Terus. Aman. Kan begitu. Ya. Makanya bid'ahnya di mana kita nggak tahu. Aduh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di buku 5 saya baca, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Ini secara langsung Allah itu dialog dengan Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Kul itu mahzub tuh. Ya Muhammad ini mahzubkan. Ya. Kul katakanlah hai Muhammad. In kuntum tuhibbunallah. Pada ngaku cinta nggak sama Allah? Bahwa kita cinta kepada Allah melebihi segalanya, ngaku kita. Ya. Itu dibuktiin, harus dibuktiin. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad. Apa faedahnya kita ikuti Nabi Muhammad? Apa manfaatnya? Apa hasilnya? Yuhibbukumullah. Ini pertama. Kalau kita ikuti Nabi Muhammad, ikuti syariatnya, ikuti ajarannya, ikuti semua contoh yang beliau contohkan kepada kita, Allah akan datangkan cintanya buat kita umat Nabi Muhammad. Ini pertama nih, Allah akan datangin cinta. Seberapa besar cinta Allah kepada umat Nabi Muhammad kalau Allah mau berikan sama kita? Kalau Allah cinta berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho, maka api yang panas sekalipun apabila dibilang kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, maka api yang dingin api yang panas jadi dingin. Itu karena rahmat Allah, karena Allah ridho, karena Allah cinta sama Nabi Ibrahim. Nih Pak, kalau Allah udah cinta nih, panas api bisa berubah jadi dingin. Kan kita tahu sifat api itu apa? Panas. Jangankan dibakar, kita nginjek buntung rokok loncat kita. Betul. Ini jangankan buntung rokok, api Nabi Ibrahim dibakar waktu itu, betul nggak? Raja Namrud. Apa ketika dibakar? Allah bilang karena Allah cinta sama Ibrahim. Betapa cintanya Ibrahim pada Allah. Nih, Allah datengin cintanya nih. Kata Allah, ya nar kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim dari engkau. Itu api yang tadinya panas, sebab Nabi Ibrahim dibakar bukan kepanasan, malah kedinginan. Bisa jadi Pak Bu nanti kita dapat syafaat Nabi kita Muhammad, Allah cinta sama kita karena kita ngikutin syariat Nabi kita Muhammad. Allah bakar kita karena kita punya dosa, itu api akan adem. Amin. Amin. Kita harapin aja begitu, ya. Yakin tuh, ini yang bicarakan Allah dalam surat Ali Imran ayat 31. Jika kalian cinta kepada Allah, pengen dicintai Allah, maka ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Ikutin semua apapun yang beliau kerjakan, ikutin.
Yang namanya hadis itu kan 3 Pak. Perbuatan Nabi, perkataan Nabi, persetujuan Nabi. Mik bid'ah. Mik bid'ah, nggak ada zaman Nabi mik. Tapi Nabi setuju nggak? Setujunya bukan secara tertulis, tapi tersirat. Apa? Kalau dulu Bilal azan naik ke Ka'bah, naik ke batu yang lebih tinggi supaya apa? Supaya suaranya kedengeran. Lah sekarang mah kita jongkot di rumah azan nih, taruh speaker pakai mic, taruh speaker di atas, kedengeran nggak satu RT? Berarti ini maslahah, betul nggak? Paham maksud saya? Ya. Sesuatu yang bawa kebaikan, maslahah, itu bukan bid'ah. Akhirnya ada Pak orang nggak bawa pakai speaker, katanya bid'ahnya Nabi. Dia pakai jam tangan, mana harganya 11 miliar. Tekap lah ya. Jam 1 11 miliar. Cuma orang dewan yang tahu. Dewan lagi kena lagi. 11,7 miliar Pak, ya Allah, jam harganya segitu. Lah kalau kita beli kerupuk, Sambung. kampung sawah kurugan kerupuk. Itu jam tangan doang Pak, jam tangan doang. Apalagi Black Mambanya kali ya. Dia jangan ngomong itu. Ya, tahu baik ya. Ini kan gue ngerti. Nggak TikTok juga. Belum flash disk kan begitu. Ya Allah. Ya. Nah, kita kembali nih. Kalau kita ngikutin Nabi Muhammad, Allah akan datangkan cintanya kepada kita. Bahkan bukan lebih dari itu saja. Selain Allah berikan kita cintanya, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Enak gak? Udah kita dapat cintanya Allah, diampunin pula dosa kita. Tuh kalau kita mau ngikutin Nabi. Lalu bagaimana kita mau ngikutin Nabi yang maulidnya jauh-jauhan? Diundang maulid katanya kalau bisa ini. Berarti kan udah datang. Ya, maulid bid'ah, takziah bid'ah, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, ya, apa bid'ah, gaji 3 juta sehari juga bid'ah. Jadi contoh-contoh sih bid'ahnya ya, iya mau bid'ah begitu kan nggak ada zaman Nabi. Bid'ah itu Pak hanya dalam perbuatan. Kan maulid artinya sih maulid? Maulid kelahiran, maulud yang dilahirkan, muludan, ya muludan berarti ada di tempat yang lahir. Nah sekarang kalau misalnya dibilang Gus lahir, kita peringati kelahirannya ulang tahun gitu ya, dibilang bid'ah, Gus marah nggak? Ditabuk lah. Nah sekarang kita bilang kita mau ngadain maulid Nabi, dibilang bid'ah kan kawan tuh. Bener sih bisa kata besi. Ya, emang apa sih dalam maulid itu? Kan saya bilang tadi, kita dalam maulid itu kan apa yang kita lakukan dari awal hingga akhir semuanya nggak ada yang beda, nggak ada yang jelek tuh kan? Dari bacaan Quran bagus, selawat sama Nabi emang itu wajib buat kita karena kita mengharapkan syafaat beliau nanti, betul nggak? Kemudian ada ceramah, kan enak kita sambil gegares, sambil dengerin ceramah, makan. Ini kan Bapak Ibu mah sambil denger sambil makan ini bisa kan? Iya. Lah kalau saya mah susah. Gila kan saya ceramah sambil gegares sambil makan. Itu kayak enak. Enak banget. Udah dengerin ceramah ya. Kita sambil makan jeruk, sambil makan klengkeng, sambil makan lontong. Atau bisa ya. Saya mah buru-buru makan. Amplop nanti, tenang. Halus. Ada tentu gitu. Ntar juga bisa pasang, ya enggak? Enak. Langsung bid'ahnya di mana? Bid'ahnya di mana? Katanya begitu. Ya. Makanya nih peringatan Maulid Nabi kita ini satu Pak, bener. Tanamkan rasa cinta kita. Tanamkan rasa cinta. Ya, ini kan bukti cinta kita kepada Rasul, betul nggak? Cinta kita kepada Allah. Karena Allah Rasul itu Muhammad itu adalah Rasulullah, ya utusan Allah, kekasih Allah. Masa kita nggak mau cinta? Kalau kita pengen dapat cinta Allah, ya itu ikutin. Salah satunya adalah memperingati Maulid Nabi, ngingetin tujuannya, ngingetin kita
Ya, ingetin siapa Nabi kita Muhammad itu siapa? Tadi kata Gus Ahmad Abu Jahal, ya, temennya Abu Lahab dan Abu yang lain, ya. Itu dari nyatakan mutlak adalah ahli neraka. Tapi dapat ya keringanan istirahat dari azab setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Setahun sekali itu siksaan berhenti, stop. Kenapa? Dulu beliau ya si Abu Jahal ini ketika Nabi dilahirkan beliau menangis. Ya, kenapa? Menangis bukan menangis apa sih bahasanya? Nah, terharu ya, terharu bahkan ada Agung dilahirkan, senang dia tuh. Ya. Nah, rasa senangnya beliau kepada Nabi saat itu ya, itu ditulis oleh malaikat bahwa itu menjadi jaminan dia akan diberhentiin dari siksanya sampai hari kiamat, walaupun dia tetap tersiksa setiap tanggal 12 Rabiul Awal saat kelahiran Nabi, dia dosanya diampuni tuh. Saat itu doang. Tanggal 12, tanggal 13 digebukin lagi. Tanggal 12 doang. Nah, lalu bagaimana kita umatnya nih? Ya. Kita umatnya, kita mah bukan Abu Jahal, kita bukan Abu Lahab yang memusuhi Nabi, betul nggak? Kalau orang yang sudah di titik segede kelapa, ahli neraka, itu dapat ampunan, dapat rahmat dari Allah karena pernah sayang sama Nabi saat itu doang. Coba bagaimana kita yang setiap hari insya Allah dimulai-mulai sering baca sholawat, ya? Bukan hanya seperti dia tuh, kita mah insya Allah nanti bareng-bareng sama Nabi kita di dalam surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat Pak yang kita baca kan nggak kayak baca Quran. Kalau baca Quran kita mau diwudu, betul nggak? Karena pegang Quran itu lah yang masuk ilal mutatahharun, nggak boleh dipegang kecuali orang sudah bersuci. Tapi kita baca sholawat Pak, belum wudu boleh, sambil naik motor baca sholawat, sambil goreng tempe goreng tempe. Sallallahu alaihi Muhammad, suku tempe pasti enak banget. Ya, lah bener. Saking indahnya baca selawat, tuh tempe bergosong. Suami yang makan, mak ini tempe apa hitam amat, tapi penuh dengan saat Nabi dimakan, ya Allah enak banget. Dicoba, ya. Oh, saya pernah coba nih pengen tahu aja gitu ya, bener apa enggak kata Kiai. Saya bikin lontong dua, satu saya bikin dengan baca selawat, yang satu saya ngomong baik begitu, ini lontong begini amat ya bikin ya, nah, susah begitu. Saya lihat itu lontong Pak, dua-duanya saya kukus matang dua-duanya. Ternyata lontong yang saya bikin saat bikinnya itu saya baca selawat 3 hari belum lendir, enggak basi 3 hari. Saya udah coba, makanya kalau nggak percaya coba dah. Kalau misalnya 3 hari lendir juga beri selawatnya salah atau nggak ikhlas. Sementara yang satu Pak baru 1 hari udah lendir. Secara otak nih kita nggak bisa habis pikir, kok padahal sama bahannya sama, bungkusannya sama, dalamnya sama, oncom biasanya. Ya itu kok yang satu 3 hari nggak basi, yang satu 1 hari udah busuk, udah basi lenderan gitu. Dicoba kalau nggak percaya ya. Kalau kita praktekin ternyata dua-duanya basi, berarti selawatnya benar. Mungkin baca selawatnya bukan sallallahu alaihi Muhammad ya kali, sallallahu alaihi Tugimin kali. Ini benar coba dah, ya. Akhlak beliau juga harus kita contoh, ya. Kan akhlak beliau nih dalam muamalah, dalam rumah tangga kita lihat Bu, ya. Nabi Muhammad itu kalau istrinya masak keasinan, ya Pak nih, buat bawa Pak nih. Kalau istrinya masak sayur asam keasinan, Nabi makan keasinan Pak, senyum ya, senyum. Apa kata istrinya? Gimana sayang masakan saya? Enak, pokoknya nggak ada di mana-mana. Garisnya dikit. Iya Pak. Ya. Senyum dia Pak, tapi dihabisin. Tinggalin dikit doang. Habis Bang kata, ini bahasa kita ya, habis Bang, habis alhamdulillah. Kok disisain dikit buat saya, buat yang bikin. Pas istrinya jajalin, astagfirullahaladzim. Ya. Tapi Nabi tidak menunjukkan kecewa Pak. Ya.
dia senang. Pernah ada sahabat membawain anggur itu 1 tangklek, kalau sekarang 1 kilo tuh ya. Itu Nabi biasanya berbagi dengan para sahabat, tapi dia enggak. Dia makan semuanya tuh Pak. Sampai Umar ngeliatin, Nabi Muhammad bagus amat ya. Ini bahasa kita ini mah. Ya. Sampai Hamzah bilang begini, tumbenan ini Nabi makan orang bagi-bagi. Lu makan deh. Rupanya ditinggalin 2 biji. Tinggalin sengaja ditinggalin. Nabi sambil senyum Pak. Padahal senyumnya nahan asam. Itu anggur ternyata yang dimakan 1 kilo 1 tanggal itu asam semua. Akhirnya ini kan Umar dibilang begini, coba kamu jajan itu berkah bekas Nabi diambil Pak. Borjo gigit begitu dia tahu sampai nyengir dia. Asam pantesan udah dibagi. Kita udah dibagi asam tuh. Akhlak beliau. Saat kejelekan dia makan sendiri, jangan sampai kita tahu. Ini kita kalau bilang kita bagi-bagi, kalau yang enak baru bagi. Dosanya nggak boleh dibagi-bagi. Betul. Iya, giliran kita lagi enak tuh orang mau bagi, giliran kagak enak kita bagi-bagi. Itu kita tuh, ya. Makan emang lagi udah orang enak, akhirnya dibagi-bagi. Sedekah gua palau bejan. Ya, sedekahnya kagak enak. Kalau bisa pakai Nabi, kalau berbagi itu yang paling kita suka. Ngasih orang, anak yatim, buat apa namanya, ngasih beras gitu ya. Kadang-kadang masalah zakat fitrah aja, kalau giliran makan mencari yang 15.000 liter, dan zakat mencari 12,5. Betul. Ya, ketahuan Pak, beras juga sih juga ngeliat, ya. Itu kadang-kadang kalau kita mau apa namanya buat anak yatim berasnya yang udah pada pakutuan. Ya, masa ngasih baju, ngasih apa namanya yang udah jelek, beliin yang bagus. Ya. Kenapa? Kalau yang bagus itu adalah sesuatu yang paling kita cintai. Kalau yang kita cintai aja bisa kita kasih ke orang. Tapi jangan ngasih bini. Tapi kita cintai ke seorang lagi. Itu masalah lu. Pahaminnya jangan gitu ya. Ya, ntar Ustaz bentar ngomong begini, akhirnya emang cik bini lagi disayang saya, atau Ustaz disedekain baik, disedekain sama Gus, dalam Gus mah mau deh Pak. Ya, dalam hal apa? Makanya banyak contoh-contoh Nabi yang harus kita ikutin. Dalam segala hal. Ya. Karena memang satu-satunya manusia mulia, manusia agung ya cuma Nabi. Beliau agung karena diagungin, betul nggak? Beliau mulia karena dimuliain. Lah kalau Gus ada mulianya, ya saat ini mulia tapi belum tentu kan begitu. Kan kita sering kecoh Pak. Kadang-kadang kalau kita berbuat amal baik, kita anggap baik ya, sholat, sedekah, puasa dan sebagainya, kita anggap sudah diterima sama Allah. Betul ya? Tapi kalau kita berbuat dosa, hari ini berbuat, besok udah lupa, betul? Ini namanya alamatus syaqawah Pak. Banyak orang kecelek. Kita sholat, kita baca Quran, kita sedekah, kita berbuat baik, kita yakin udah diterima sama Allah. Padahal ada riaknya, pengen dipuji manusia. Saat dipuji manusia, maka hilang pujian dari Allah. Nauzubillah. Kan ada Pak di apa namanya di grup WhatsApp itu ya. Mana nih belum ada yang pada bangun, gua dong udah tahajud. Ya jangan aku deh, ya. Nggak ada yang tahajud, gua doang itu kan udah sombong dia Pak, ujub udah, betul nggak? Yang lain dianggap enggak. Nah ini Pak, ini bukan contoh dari Nabi, ya. Kita jangan merasa perbuatan baik kita itu udah diterima, kita nggak tahu Pak, ya. Kita nggak pernah tahu, udah selain kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, itu aja, ya. Berbuat baik pun jangan pernah disebut-sebut. Ini majlis aswaja, gua nih bantuin tuh masjid, kamu sholat, gua nyumbang keramik, disebut-sebut Pak, padahal keramik belum nemu. Kita kan gitu kadang-kadang berbuat baik kita sebut-sebut ya, masjid gede tuh, gua tuh yang bantuin. Lu bantuin apa? Semen basah, cibang semen basah, sampai hari kiamat diomongin. Padahal tadi dia berbuat dosa udah lupa. Kita kan begitu Pak, betul nggak? Bangun tidur tadi pagi sampai sekarang, saya tanya Bapak Ibu, banyakan dosa apa pahala dibuat? Salah. Lebih baik kita ngaku banyak dosa. Biar kita banyak istighfar, banyak mohon ampun kepada Allah.
Tapi kalau kita bilang, wah sedekah udah bercatat ya Madin. Madin ya? Tahu aja. Catat begitu. Udah duha, udah sedekah, catat semuanya. Udah calon terima nih, masuk surga. Itu barangkali semuanya sia-sia Pak kalau kita ria, kalau kita ujub ya. Mesti tadi lillahi ta'ala. Kalau kebaikan apa jangan pernah diingat-ingat. Tapi kalau dosa boleh kita ingat-ingat sampai kiamat. Sebab apa? Kita takut selama ini berbuat dosa belum dapat jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi dengan memperingati Nabi adalah kita ngikutin Nabi, betul nggak? Ikuti ajaran Nabi, maka Allah akan ampuni. Alhamdulillah. Insya Allah nih Pak, kita yang hadir begini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, kita manusia pasti banyak dosa daripada banyak pahala. Insya Allah dengan begini aja, kan kita ingat Pak, orang dari niat saja mau datang ke majelis maulid itu udah pahala, betul nggak? Jalan dan pahala. Yang rumahnya dekat kayak Pak Warso ke majelis ini jangan lewat sini Pak, lewat belakang muter-muter. Pahalanya banyak kan. Yang dekat-dekat jangan langsung cari mobil jalannya lebih banyak pahalanya. Kita duduk saja kita di majlis Pak, itu didoain 40 malaikat. Amin. Ya, kita baca Quran, kita baca Yasin, kita baca salawat, itu didoain para malaikat. Insya Allah keluar dari majlis selesai nanti acara habis makan gitu ya, perut kenyang, ilmu dapat, ngerokok dapat, ngopi udah, kita pulang membawa pahala yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengen ngomong banyak-banyak takut ini keburu dingin enggak enak lagi. Cocok. Gue juga suruh buru-buru gitu. Bukan enggak protes kan? Ya, saya rasa itu saja Pak Bu ya. Intinya adalah yuk perbanyak baca sholawat. Pokoknya dalam segala hal kita perbanyak baca sholawat sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah, bukti cinta kita kepada Allah. Maka dalam demikian insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan Allah akan menyayangi kita. Rasulullah pun nanti akan berikan syafaat uzma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maaf akhir kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.